Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Bareng gua Ivoy di SP93. Seperti biasa di setiap minggunya gua akan mengupload 2 video. Dimana video pertama di malam Jumat gua akan mengupload tentang cerita-cerita misteri. Dan di setiap hari minggunya gua akan mengupload video dengan tema jalan-jalan atau minggunya jalan-jalan. Video kali ini gue akan berbagi kepada kalian atau meng-share kepada kalian tentang peninggalan-peninggalan Belanda yang meninggalkan unsur-unsur mistis di dalamnya atau unsur-unsur horor di dalamnya. Salah satunya adalah terowongan Lampegan. Terowongan Lampegan ini berada di Desa Cibongkor, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ada apa di dalamnya? Tentu saja seperti yang banyak kita ketahui, setelah Indonesia dijajah oleh berbagai negara, ada banyak banget infrastruktur yang merupakan peninggalan-peninggalan sejarah tersebut atau peninggalan-peninggalan ketika kita dijajah tersebut. Salah satunya adalah peninggalan dari zaman Belanda di Indonesia, dan salah satunya itu ada sebuah terowongan yang bernama Terowongan Lampegan. Terowongan Lampegan ini merupakan salah satu terowongan tertua di Indonesia dan juga yang pertama kali dibangun di Jawa Barat. Terowongan Lampegan ini dibangun pada tahun 1879 sampai dengan 1882. Terowongan Lampegan ini pertama kali dioperasikan oleh perusahaan kereta api milik Hindia Belanda, Stadspoorwegen atau SS. Kereta api ini melayani atau menghubungkan Batavia dengan Bandung via Bogor, Sukabumi. Rute ini dulunya digunakan pemerintah kolonial untuk mengangkut hasil bumi seperti tebu, karet, kina, teh, dan juga kopi. Pembangunan terowongan Lampegan ini sendiri adalah hasil dari kerjasama antara pihak dari SS tadi dan juga pihak dari perusahaan perkebunan yang ada di Cianjur yang bernama Van Beckman. Van Beckman menyetujui rencana pembangunan ini karena menganggap bahwa nantinya jalur ini akan memudahkan usaha perkebunan milik dia sendiri. Karena itu akhirnya Van Beckman mengarahkan pekerjaannya untuk membobol Bukit Gunung Keneng dari 2 arah yang berlawanan sehingga dapat tersambung atau menjadi terowongan. Menurut berbagai sumber yang didapat, awalnya terowongan ini digali dengan menggunakan tenaga manusia, lalu dilanjutkan dengan menggunakan dinamit peledak karena mengalami kesulitan. Pada mulanya terowongan Lampegan ini memiliki panjang sekitar 686 meter. Namun terowongan ini sempat runtuh atau sempat roboh karena bencana longsor yang melanda pada tahun 2000. Direstorasi, terowongan Lampegan lantas tak sepenuhnya kembali seperti sedia kala. Panjangnya berkurang, hanya menjadi kurang lebih 415 meter. Ada banyak kisah yang menceritakan toponomi Lampegan. Dalam buku Kisah Tanah Jawa tahun 2018 disebutkan bahwa nama Lampegan tercetus dari percakapan orang Belanda ketika kereta api memasuki terowongan. Lampegan, Lampegan. Gua nggak tahu sih cara baca bahasa Belanda seperti apa ya. Pokoknya tulisannya kayak gini. Lampegan. Dan biasanya kalau orang Sunda dia menerobos
lamp again, lampegan, ya begitulah pokoknya. Lamp again itu untuk memerintahkan agar supaya lampu segera dinyalakan dan memudahkan masinis mengemudi dalam terowongan. Karena terowongan itu sangat gelap, maka disebutlah terowongan itu menjadi terowongan lampegan. Versi lainnya juga ada yang menyatakan bahwa lampegan merupakan perintah mandor proyek Vandermark yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan Inggris pada anak buahnya. Lampegang, katanya, ketika hendak memasuki terowongan untuk memantau hasil kerja mereka. Jadi masih banyak versi banget ya guys untuk nama dari sebuah terowongan lampegan ini. Tapi yang jelas sekarang untuk sekarang ini dikenal dengan terowongan yang bernama lampegan. Ada pula versi yang menyatakan bahwa lampegan berasal dari teriakan kondektur kereta api ketika kereta api memasuki terowongan tersebut, yang menyuruh penjaga untuk menyalakan lampu sambil berseru lampean, atau artinya nyalakan lampu. Jadi entahlah versi mana yang benar, entah itu versi ketika Vandermark meneriakan pekerjanya untuk menyalakan lampu supaya masinis dengan mudah bisa memasuki terowongan tersebut, entah itu pokoknya begitulah ya guys, pusing gue. Meskipun begitu, apapun versi ceritanya, hasilnya para penduduk sekitar yang salah mendengar teriakan, seruan maupun perintah itu memahaminya sebagai lampegan. Selayaknya kisah bangunan-bangunan tua yang tak lepas dari kisah mistis maupun horor, terowongan lampegan ternyata atau rupanya tak luput dari kisah horor tersebut. Konon di dalam terowongan lampegan ini sering kali muncul penampakan wanita berkebaya. Wanita berkebaya merah ini diyakini sebagai Nyai Sadea. Nyai Sadea merupakan penari ronggeng terkenal asal Cianjur pada masa Hindia Belanda. Ia diyakini memiliki paras yang cantik dengan kulit putih yang diwarisi dari salah satu kakeknya yang berdarah Belanda. Pada masa itu, Nyai Sadea menginjak usia di 25 tahun. Hanya saja dia belum memiliki pasangan hidup. Dia tergabung ke dalam sebuah organisasi atau komunitas ronggeng yang terkenal di Cianjur, dan pihak Belanda mengundang Nyai Sadea beserta tim ronggengnya tersebut untuk menjadi penghibur atau menghibur atau untuk menghadiri pesta dalam acara peresmian terowongan lampegan tersebut. Para pejabat Hindia Belanda dari Batavia, dari Priangan pun turut hadir dalam acara tersebut. Baik itu Gubernur Hindia Belanda pun turut hadir. Ada Bupati juga hadir. Nah, bersama dengan dua rekannya, Nyai Sadea menari di bawah rintik hujan menggunakan kemben merah dan selendang kuning. Ia berlenggak-lenggok di atas panggung kecil di mulut terowongan yang diterangi lampu pijar, karena untuk peresmian terowongan lampegan ini dilakukan tepat di mulut terowongan lampegan tersebut. Jelang tengah malam, setelah penampilan Nyai Sadea berakhir dengan kedua temannya, ia berteduh di dalam terowongan sambil menunggu hujan deras menjadi reda. Tak lama, Nyai Sadea mendengar suara ada yang memanggil-manggil nama dia, yang kemudian dia berjalan memasuki terowongan lalu menghilang tanpa ada yang tahu dia kemana. Nyai Sadea dijadikan tumbal bagi pimpinan istana goib di atas bukit terowongan lampegan yang bernama Raja Mandala. Ia dikorbankan sebagai syarat agar pimpinan goib itu tidak mengganggu proses pembangunan, karena selama proses pembangunannya terowongan lampegan ini seringkali ada pekerja yang meninggal. Raja Mandala tidak meminta ritual tertentu,
cukup dengan mengadakan acara ronggeng yang mengundang penari tercantik di wilayah Priangan. Versi lainnya, penduduk setempat percaya bahwa Nyi Sadea dijadikan tumbal, tapi bukan dengan cara menghilang sendiri tanpa jejak karena dijemput sesuatu yang gaib, namun karena dijadikan tumbal dan jasadnya ditanam di dalam terowongan Lampegan tersebut. Terlepas dari kisah mistis dan misteri yang menyelimutinya, terowongan Lampegan juga menjadi saksi bisu perjuangan pemuda Indonesia menyerang Jepang untuk mendapatkan senjata sebagai usaha memperjuangkan kemerdekaan. Terowongan Lampegan juga kerap menjadi sasaran duel mortir antara TNI dan juga KNI. Terowongan Lampegan ini menjadi bagian dari perjalanan kereta api rute Sukabumi Cianjur yang jadi kawasan cagar budaya. Terlebih tak jauh dari stasiun Lampegan tersebut terdapat destinasi wisata Gunung Padang yang merupakan situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Jarak antara Gunung Padang dengan stasiun Lampegan hanya sekitar 7-8 km saja. Setelah kejadian tersebut, banyak banget warga yang selalu mendengar suara kayak ada pesta ronggeng di terowongan itu, atau banyak yang melihat kayak ada seseorang yang sedang berjalan ke dalam terowongan itu yang menggunakan kemben merah dan selendang seperti Nyi Sadea. Hingga saat ini misteri kematian Nyi Sadea masih belum bisa terpecahkan. Terlepas dari apakah Nyi Sadea meninggal atau Nyi Sadea hilang atau Nyi Sadea ditumbalkan dengan bentuk seperti apapun, itu tidak ada yang dapat memahaminya. Tapi sejarah tentang Nyi Sadea, cerita tentang Nyi Sadea akan terus berlanjut turun-temurun. Oke guys, itulah tadi cerita tentang terowongan Lampegan yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Kalau semua mau datang ke sana, tinggal datang aja guys. Karena selain kalian bisa berwisata misteri di terowongan Lampegan, kalian juga tentunya bisa berwisata di Gunung Padang yang sudah jelas menjadi destinasi wisata terbesar untuk megalitikum di Asia Tenggara. Oke, terima kasih sudah menonton video gua. Jangan lupa dukung gua, support gua terus dengan cara klik like, comment, and subscribe video gua. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar lu semua gak ketinggalan atas video-video yang gua share kepada kalian. Gua Ivoy dari SP93 pamit undur diri, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.